Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya pada materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya salah satu memimpin doa ya, di dalam hati saja ya, nggak usah diucapkan. Mas Airuddin dipimpin berdoa. Mas Airuddin, monggo Mas Airuddin. Ya, di sini saya akan melakukan tentang pengabdian nasional. Dipimpin berdoa Mas Airuddin. Mari dipimpin tuh aneh. Siap, bro, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah ya, sudah berdoa. Sebelum kita mengawali biasa ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Sukses. Untuk pembelajaran hari ini itu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya, dengan KD menerapkan cara perawatan sistem pengapian dan merawat berkala sistem pengapian. Dulu kita sudah pernah belajar tentang baterai ya. Kelas 1 sudah dipelajari tentang baterai. Ini Mas Sidik, baterai itu fungsinya buat apa? Mas Sidik mana? Baterai itu adalah Fungsinya aliran listrik utama dari arus ya. Aliran arus utama. yang lainnya ada yang tahu fungsi dari baterai? Coba Mas Yusran, fungsi dari mesin. Baterai itu aliran utama, Mat. Aliran arus utama dari mesin ini baterai. Oh. Mas Yusran tahu nggak? Aja. Ya, tadi fungsinya untuk sumber listrik ya. Untuk sumber listrik, baterai itu sumber listrik, dulu pernah dipelajari ya, sumber listrik DC. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pengapian. Yang harus dicapai adalah indikatornya menjelaskan fungsi pengapian, menjelaskan komponen sistem pengapian, dan menunjukkan pemeriksaan sistem pengapian. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian
masuk ke LMS ya, masuk ke LMS lalu kalian merangkum materi, merangkum mau dibisukan dulu itu suaranya biar nggak kedengaran ya, temennya kasihan. Jadi ntar tujuan pembelajarannya setelah kalian masuk ke Elip ya, LMS Elip itu kalian melihat video dan PowerPoint tentang tadi sistem pengapian, yaitu fungsi sistem pengapian, lalu mengetahui dan merangkum tentang sistem pengapian konvensional dan fungsinya, lalu kalian merangkum lagi tentang cara pemeriksaan sistem pengapian. Pembelajaran yang hari ini yang akan dilakukan adalah kegiatannya apa? Kegiatannya ntar kalian merangkum lalu mendiskusikan, merangkum dari materi di Elip yang biasa kita masuk ke Elip ya. Lalu kalian rangkum dan ujiannya atau soalnya ada soal setelah kita presentasi mengerjakan soal tertulis, lalu yang keduanya mengerjakan soal simulasi yang sudah dibagikan ya. Materi sistem pengapiannya ini ya, yang akan kalian cari adalah fungsi sistem pengapian dan nama komponen, lalu fungsi komponen, lalu cara pemeriksaan komponen. Ada yang ditanyakan dulu ini? Ntar saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk masuk. Ada yang ditanyakan dulu? Mas Yusron sudah paham? Sementara belum ada, Pak. Sudah paham ya? Jadi saya kasih waktu 20 menit untuk masuk ke Elip ya. Kayak biasanya masuk ke Elip ya. Absen di Elip, lalu mencari materi di Elip ya. Tentang pengapian, lalu melihat videonya ya, melihat videonya. Jadi kerjakan dulu 20 menit ya, dari sekarang. Ya sudah 20 menit tadi sudah dirangkum semua ya. Tadi yang mau presentasikan siapa tadinya sudah merangkum? Mas Sidik coba dipresentasikan hasil dari rangkumannya. Udin Pak. Ya. Udin katanya mau presentasi Pak tadi. Ya, Mas Airudin coba. Airudin. Ya, coba Mas Airudin dipresentasikan. Ya, Airudin Pak siap. Oke. Ayo Airudin, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil saya tentang sistem warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipresentasikan? Enggak. Atau benar weh. Walah. Hadir, Mas Sidik, hadir. Ya, Mas Airudin langsung. Komponen sistem pengapian 1. Distributor. Distributor berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi dari fungsi
dengan dalam urung piring order. 2. Busi. Busi pada sistem pengapian berfungsi untuk meloncatkan bunga api di antara elektroda tengah dan elektroda samping busi, sehingga nantinya loncatan bunga api ini akan digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. 3. Koil. Koil berfungsi untuk melipat ganda arus listrik yang tadinya dari baterai 12 volt mencapai 20.000 hingga 30.000 volt. Udah, terima kasih. Ini presentasinya. Tadi ada yang mau bertanya. Tadi siapa yang mau bertanya? Wildan Pak Wildan. Coba Wildan, coba tanya. Sedek Pak. Nanti yang jawab saya Pak. Ya terserah. Tadi yang bisa menjawab. Coba ditanyakan Mas Wildan. Apa yang mau ditanyakan? Bagaimana cara pemeriksaan koil primer dan koil sekunder dan standarnya? Monggo, tadi Mas Rifki ya mau menjawab mungkin. Mas Sidik Pak, mau jawab Pak. Coba dijawab. Mas Sidik Pak, Sidik katanya mau jawab Pak. Coba Mas Sidik. Mas Sidik katanya mau jawab Pak. Sidik. Coba Mas Sidik. Ayo dijawab. Jawab. Beneran Pak, jawab. Jawab Pak, mau jawab. Coba Mas dijawab biar lebih cepat. Cara memeriksa tahanan koil sekunder dan primer dengan menggunakan ohmmeter. Tahanan koil primer antara terminal positif dengan negatif dengan kunci kontak 1,3 sampai 1,7 ohm. Tanpa kunci kontak 1,2 sampai 1,5 ohm. Tahanan koil sekunder antara terminal positif dengan terminal tegangan tinggi. Tahanan dengan kunci kontak 10 sampai 15 kilo ohm. Tanpa kunci kontak 8 sampai 12 kilo ohm. Sekian, terima kasih. Ya, bagus ya jawaban dari Mas Yusron tadi. Cara pemeriksaan koil pada kendaraan ya. Ada koil primer itu menggunakan ohm, koil sekundernya menggunakan kilo ohm. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini untuk tadi pemaparan dari Mas Airudin. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti ntar langsung melanjutkan mengerjakan tugasnya ya. Mengerjakan tugas di elip yang teori. Yang sudah dibagikan linknya di elip tentang teori ya. Dan link Google Form-nya ya. Ini link Google Form-nya, ntar bisa masuk ke Google Form mengerjakan tugas. Waktunya 20 menit ya. Lalu yang keduanya itu mengerjakan LKPD ya, lembar kerjanya di rumah, ntar di foto hasil pengerjaannya dengan mensimulasikan pada kendaraan kalian sendiri ya. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau yang lembar kerjanya dikerjakan
sehari ya. Kalau yang teorinya dikerjakan tadi waktunya 2 jam. Apa 20 menit. Soalnya ada 10 dikerjakan 20 menit cukup enggak ini? Kalau nggak cukup berarti ntar dikerjakan 2 jam waktunya ya. Setelah pembelajaran ini baru dikerjakan masuk ke dalam elip. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya disuruh mengerjakan dulu ya. Dikerjakan waktunya 20 menit. Kalau nggak cukup baru dikerjakan mandiri di rumah ya. Setelah 20 menit ini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini enggak ini? Mas Yusran tadi mau kelihatan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yo, Yusron. Bukan juga, Mas. Atau enggak yang lainnya Mas Sidik, Mas Sidik? Mana Yo, Mas Edik, jangan malu-malu. Jam doang Mas tadi Pak. Ya disimpulkan biar lebih cepat pembelajarannya. Oke, saya simpulkan. setelah pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui, ya saya dapat mengetahui komponen-komponen sistem pengapian pengecekannya sesuai SOP. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya ya ntar kita ketemu ke pertemuan selanjutnya itu cara penyetelan platina dan penggantian platina ya. Jadi ntar kita melanjutkan materi selanjutnya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi selanjutnya. Jadi dari Belum. ntar hasil dari pengerjaan ntar saya input dulu ya. Jadi yang sudah dikerjakan saya cek lagi. Ntar saya input lalu saya informasikan kepada kalian hasilnya lewat WA group ya, lewat WA group supaya kalian tahu Oke, siap Pak. dikerjakan apa belum kayak biasanya ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan saya akhiri dulu. Coba dipimpin berdoa di dalam hati aja, berdoa pulang. Monggo Mas dipimpin salah satu berdoa pulang, berdoa mengakhiri pembelajaran ya. Di dalam itu ya Pak. Ya. Pimpin Siap, gerak berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat ya. Bisa keluar dari meeting ini.